some fun, let's go. Selamat datang di Orang Titipan. Perang Palestina-Israel membuat semua perhatian dunia tertuju pada tragedi ini. Nah, kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan cepat selesai dengan baik. Yang menarik dari yang akan kita bahas kali ini adalah apakah benar bangsa Yahudi Israel adalah bangsa pilihan? Gimana ceritanya? Langsung aja di Story World. Kaum Yahudi Israel tidak terlepas dari keturunan para nabi, yaitu Bani Israel dari keturunan anak cucu Nabi Ibrahim dari garis keturunan Nabi Yakub yang memiliki 12 anak. Nah, yaitu dari istrinya yang bernama Lea itu melahirkan Ruben, Syamun, Levi, Yahuda, Izakar, dan Jabalun. Sedangkan dari istrinya Rahel melahirkan 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari istrinya Julfa itu ada Gad dan Asyur, dan dari istrinya Balha melahirkan 2 anak juga, yaitu Dan dan Nefiti. Di mana kelak ke-12 keturunan anak cucu Nabi Yakub inilah yang akan di kemudian hari menjadi keturunan Israel. Dalam sejarah di Al-Quran disebutkan bahwa ke-12 anak cucu keturunan Nabi Yakub ini secara panjang dan lebar itu hidup bersama dengan Nabi Yusuf, yaitu saudaranya di Mesir selama 400 tahun. Nah, setelah sepeninggalan Nabi Yusuf itu dilanjutkan dengan Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Mungkin nanti akan kita bahas di video berbeda secara lebih detail karena sejarahnya begitu sangat panjang. Kita butuh video yang lebih khusus untuk membahas ini semua. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman dan meninggal, para keturunan Bani Israel yang terdiri dari 12 kabilah keturunan dari anak Nabi Yakub inilah yang akan kelak juga di kemudian hari menjadi bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Menurut Alkitab Ibrani pada tahun 930 sebelum Masehi, 12 kabilah keturunan dari anak Nabi Yakub ini terpecah belah menjadi 2, yaitu 10 suku ke kerajaan Israel di utara dan 2 suku di kerajaan Yehuda di selatan, yaitu keturunan Yehuda dan Benyamin. Maaf kalau terdengar suara hujan karena di luar lagi hujan deras. Pada tahun 738 sebelum Masehi, pasukan Assyria di bawah pimpinan Tiglat-Pileser III menyerang kerajaan Israel Utara. Nah, sehingga 10 suku keturunan bangsa Israel ini habis dan menjadi sejarah hilangnya 10 suku keturunan bangsa Israel. Tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda di selatan juga diserbu oleh kekaisaran Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Nah, hingga membuat para keturunan bangsa Yahudi ini diperbudak dan dibawa ke Babilonia. Di bawah kepemimpinan Julius Caesar pada tahun 160 sebelum Masehi, mereka hidup tenang dan damai sampai mereka akhirnya memerangi bangsa Romawi itu sendiri. Nah, tetapi bangsa Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Adrianus mengalahkan mereka, dan pada waktu itu juga mereka akhirnya diperbudak dan tersebar ke seluruh dunia. Karena hal inilah mereka terusir dari Romawi, bahkan kota-kota di Yerusalem itu dihancurkan oleh pasukan Romawi yang membuat para keturunan Yahudi ini akhirnya tersebar dan terpecah belah ke seluruh benua. Mungkin ada di Eropa, Asia, India, bahkan Afrika. Dalam sejarahnya, Yerusalem sempat dikuasai oleh kerajaan Islam yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nah, hingga berganti-ganti kekuasaan baik ke tangan kaum Nasrani dan akhirnya kembali ke tangan orang Islam, yaitu pada saat Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah pada tahun 1516 Masehi. Pada tahun 1917, Kekaisaran Ottoman ini dikalahkan oleh Inggris. Nah, di bawah kekuasaan Inggris inilah sebagian dari sisa-sisa kaum Yahudi ini ada yang kembali ke wilayah Yerusalem. Jika dilihat dari keadaan bangsa Israel itu sendiri yang tersebar di berbagai benua, baik itu Eropa, Timur Tengah, dan Asia, dan mungkin juga dikarenakan mereka memiliki faktor yaitu suku minoritas dan memiliki tradisi yang sangat erat secara sosial walaupun mereka terpisah di benua yang ada di dunia. Nah, justru hal inilah yang membuat mereka menjadi hebat karena mengetahui dan melihat perkembangan dunia secara langsung.
Bahkan beberapa orang di antara keturunan mereka menjadi orang-orang yang hebat di berbagai belahan dunia seperti Albert Einstein, seorang fisikawan, Oppenheimer, seorang penemu bom atom, Edward Teller, penemu bom hidrogen, Mayer Amschel Rothschild, penemu konsep bank modern yang bahkan digunakan pada zaman sekarang. Bahkan beberapa keturunan mereka yang hebat yang masih ada di zaman sekarang itu seperti Sergey Brin, seorang penemu Google atau pendiri Google, dan juga Bill Gates, seorang penemu Microsoft, dan Mark Zuckerberg, yaitu pendiri Facebook. Bahkan jika kita sebutkan satu persatu, masih banyak orang hebat dari keturunan bangsa mereka. Diketahui juga banyak para ilmuwan dan penemu-penemu yang berjumlah ratusan orang dari keturunan bangsa Israel. Kebiasaan bangsa Israel juga menjadi salah satu faktor kenapa mereka menjadi bangsa yang pintar. Pertama, saat wanita sedang hamil dan mengandung, suami istri dari keturunan bangsa Israel tersebut akan mengerjakan soal matematika dan buku-buku mata pelajaran lainnya untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan, bahkan memainkan alat musik seperti piano, bahkan yang lainnya. Hal ini sangat baik menurut sains dan dipercaya dapat membuat janin yang ada di dalam kandungan tersebut menjadi orang yang pintar dan cerdas di kemudian hari. Dan yang kedua, kebiasaan anak-anak di Israel. Mereka ini dibiasakan untuk bermain alat musik seperti piano dan biola. Dan mereka juga difokuskan untuk belajar pada mata pelajaran yang sudah dipilih, yaitu seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam. Mereka diharuskan bisa membaca buku, apapun itu, dan termasuk kitab suci mereka, yaitu Talmud. Yang ketiga, bangsa Israel yang sudah berusia dewasa. Mereka ini memiliki budaya membaca dan mempelajari hal-hal lainnya yang dibiasakan di Israel. Sampai-sampai pemerintah di sana menyediakan perpustakaan di halte-halte bis secara gratis. Bahkan pemerintah Israel mendorong dan menghargai ide-ide cemerlang para pelajar yang berusia dewasa dalam mengembangkan sains dan teknologi, meskipun ide-idenya terdengar konyol. Pemerintah tidak segan-segan memberikan kucuran dana untuk para anak mudanya untuk melakukan proyek-proyek dan percobaan sains serta teknologi dalam hal tersebut. Berbeda dengan di Wakanda, di mana para anak muda yang menemukan hal-hal baru tidak pernah dihargai dan mereka pasti dianggap orang yang aneh. Bangsa Israel juga merasa menjadi bangsa pilihan dikarenakan bangsa dan suku mereka sangat sering sekali diulang-ulang dalam berbagai kitab suci, seperti dalam kitab Kejadian, dalam Al-Quran, dan bahkan kitab-kitab yang lainnya. Mungkin karena hal inilah mereka merasa seperti Tuhan langsung berbicara kepada para keturunan mereka. Tetapi ketika mereka tidak lagi taat dengan para nabi, maka keutamaan dan keunggulan tersebut dengan sendirinya telah hilang dari diri mereka. Termasuk dari diri Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Dan juga hal istimewa lainnya, yaitu terdapatnya beberapa nabi dan rasul yang langsung dari keturunan bangsa mereka. Mungkin nanti akan kita bahas dalam video yang lain yang khusus akan membahas hal ini. Teori konspirasi. Banyak beredar teori konspirasi yang menceritakan tentang sekelompok orang yang ingin membuat dunia baru, yaitu The New Order. Yang mengendalikan kekuasaan dan keuangan di dunia. Dipercayai hal ini dilakukan oleh sekelompok orang dari beberapa keturunan Yahudi atau Israel. Benar atau tidaknya, semua kembali lagi ke penilaian kalian. Biar waktu yang menjawabnya, bantu like, komen, dan subscribe karena akan ada lagi video update terbaru lainnya. Orang titipan, bye.